Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Pagi ini kita akan belajar mengenai menyampaikan pendapat melalui diskusi. Apa saja yang perlu kita pelajari tentang diskusi? Mari kita simak. Hal-hal yang perlu kita pelajari pada bab ini yaitu pengertian teks diskusi, ciri-ciri teks diskusi, dan tujuan diskusi. Ketiga hal ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang diskusi? Pernahkah kalian berbicara dengan teman tentang suatu masalah, lalu kalian saling mengomentari masalah tersebut? Atau kalian pernah menonton tayangan di televisi, beberapa orang mengungkapkan pendapatnya tentang suatu kasus? Kalian tentu juga pernah kan berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas? Jadi, diskusi adalah suatu kegiatan bertukar pikiran atau pendapat dengan tujuan untuk mencari kesepakatan atau jalan tengah dari suatu permasalahan. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, yang penting adalah mencari solusi dari suatu permasalahan. Lalu, dalam sebuah diskusi, pendapat terbagi menjadi dua, yaitu pendapat yang pro atau mendukung, dilihat dari segi positifnya, kemudian pendapat yang kontra, yang berarti menentang, dari segi negatifnya. Dalam suatu diskusi resmi, ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses diskusi. Yang pertama adalah moderator yang memimpin diskusi, kedua peninjau, pihak yang menyelenggarakan diskusi, ketiga pengunjung, penonton yang melihat jalannya diskusi, dan yang keempat peserta, terdiri dari beberapa kelompok yang menyampaikan pendapatnya. Bahasan kita pada bab ini dikhususkan untuk teks diskusi. Dapat kita simpulkan dari keterangan sebelumnya, yang dimaksud teks diskusi adalah teks yang berisi pendapat yang berbeda tentang permasalahan serta diakhiri simpulan dari penulis sebagai jalan tengah atau solusi permasalahan. Strukturnya terdiri atas isu, pendapat, dan simpulan. Yang kedua, isi yang disampaikan bersifat informatif, argumentatif. Yang ketiga, penerapan unsur kebahasaan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tujuan kita melaksanakan diskusi antara lain, yang pertama, melatih keberanian menyampaikan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. Yang kedua, mencari penyelesaian dari suatu masalah. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, membentuk semangat demokratis dan toleransi. Selanjutnya, mari kita cermati bersama contoh teks diskusi. Di sini saya mengambil contoh teks diskusi yang berjudul dampak positif dan negatif dari permainan daring atau permainan online yang sering kalian mainkan. Awalnya di sini diberi pembukaan apa sih itu permainan daring atau online. Di situ disebutkan adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Lalu dalam teks ini dijelaskan mengenai dampak positif dari permainan online. Yang pertama, pemain dimungkinkan untuk melakukan sosialisasi virtual. Yang kedua, permainan online juga menuntut pemainnya untuk menyusun strategi, sehingga bisa melatih respon dan kecepatan berpikir seseorang. Itu antara lain yang dijelaskan dalam teks. Kemudian, pada paragraf selanjutnya diuraikan oleh penulis mengenai dampak negatifnya. Yang pertama, permainan online ini bisa membuat pemainnya lupa waktu. Yang kedua, pemain online ini karena terlalu lama duduk berjam-jam di komputer sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Pada paragraf terakhir, penulis memberikan simpulan. Boleh saja sebenarnya bermain online, akan tetapi kita harus bisa mengontrol diri agar tidak mendapatkan dampak yang negatif. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang teks diskusi? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks diskusi. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jika ada tugas dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.